Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Tiara dan teman saya Mona Lisa ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Penerapan Kisah dan Keteladanan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode kisah dan keteladanan. Metode kisah atau cerita adalah pendidikan dengan membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran. Dengan metode ini, peserta didik dapat menyimak kisah-kisah yang diceritakan oleh guru, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Selanjutnya ada metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, guru perlu memberikan keteladanan yang baik kepada peserta didik agar proses penanaman nilai karakter menjadi lebih efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu kelebihan dan kekurangan metode kisah dan keteladanan. Kelebihan metode kisah diantaranya yaitu pertama, kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat siswa, karena setiap anak didik akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi kisah, sehingga anak didik terpengaruh oleh tokoh dan topik kisah tersebut. Yang kedua, mengarahkan semua emosi sehingga menyatu pada suatu kesimpulan yang menjadi akhir cerita. Yang ketiga, kisah selalu memikat karena mengandung pendengaran untuk mengikuti peristiwa dan merenungkan maknanya. Yang keempat, dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan dewasa, rela, senang, sungkan, ataupun benci, sehingga bergelora dalam lipatan cerita. Selanjutnya, kekurangan metode kisah diantaranya yaitu pertama, pemahaman siswa menjadi sulit ketika kisah itu telah terakumulasi oleh masalah lain. Yang kedua, bersifat menolak dan dapat menjenuhkan siswa. Yang ketiga, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud, sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan, maka alternatif yang ditawarkan untuk mengatasinya. Yang selanjutnya, kelebihan metode keteladanan. Sebagaimana metode-metode yang lain, tentunya metode keteladanan mempunyai beberapa kelebihan tersendiri dibandingkan metode lainnya. Di antara kelebihan metode keteladanan yaitu pertama, metode keteladanan akan memberikan kemudahan kepada pendidik dalam melakukan evaluasi terhadap hasil dari proses belajar mengajar yang dijalankannya. Yang kedua, metode keteladanan akan memudahkan peserta didik dalam mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya selama proses pendidikan berlangsung. Ketiga, bila keteladanan di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, atau sekolah dan masyarakat baik, maka akan tercipta situasi yang baik. Yang keempat, metode keteladanan dapat menciptakan hubungan harmonis antara peserta didik dengan pendidik. Yang kelima, dengan metode keteladanan, tujuan pendidikan yang ingin dicapai menjadi lebih terarah dan tercapai dengan baik. Yang keenam, dengan metode keteladanan, pendidik secara tidak langsung dapat mengimplementasikan ilmu yang diajarkannya. Yang ketujuh, metode keteladanan juga mendorong pendidik untuk senantiasa berbuat baik karena menyadari dirinya akan dicontoh oleh peserta didiknya. Kekurangan metode keteladanan yaitu pertama, jika dalam proses belajar mengajar, figur yang diteladani, dalam hal ini pendidik, tidak baik, maka peserta didik cenderung mengikuti hal-hal yang tidak baik tersebut pula. Yang kedua, jika dalam proses belajar mengajar hanya memberikan teori tanpa diikuti dengan implementasi, maka tujuan pendidikan yang akan dicapai akan sulit terarahkan. Contoh penerapan kisah dan keteladanan dalam pendidikan agama Islam.
Contoh dari penerapan metode kisah yaitu seperti guru yang bercerita kepada siswa dengan cerita yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya cerita faktual para nabi dan rasul ataupun orang-orang soleh. Contoh penerapan dari metode keteladanan seperti guru harus bisa menjadi suri tauladan yang baik buat siswanya, seperti perilaku baik supaya bisa menjadi contoh yang baik buat siswanya. Jadi, hanya itu yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Jika ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.